Alright cuy, jadi kembali lagi bersama saya Inyong ya di Jogar Family nih cuy. Jadi konten kali ini lagi bersama si Krisna nih cuy. Jadi kali ini kita beralih ke Q&A. Nah, jadi terima kasih buat kalian sudah meluangkan waktunya. Jadi untuk mempertanyakan sepatah dua kata nih cuy untuk Krisna Boklet ya. Jadi kita akan pertanyakan beberapa ya. Jadi nggak semua kita akan bahas. Jadi beberapa yang akan dipilih oleh Krisna sendiri juga nih. Nah, biar nggak terlalu panjang juga videonya, biar nggak juga terlalu yang komentarnya tuh terlalu lebih ke negatif ya, biar kita menjadi yang lebih baik juga nih sih. Oke, jadi yang pertama nih, jadi kita pilih dari siapa dulu ya? Dari pasek_ardinata. Nah, jadi pertanyaannya Kris, kok masih jomblo sampai sekarang beli Krisna? Kalau dibilang jomblo enggak ya, udah ada sebenarnya ya. Ini Krisna udah punya cuy, jadi jomblo itu nggak berarti lagi nih buat Krisna ya. Itu baru jadian atau udah lama nih? Baru-baru sih, baru jalan kurang lebih 3 bulanan. Itu cewek. Iya, cowok. Tapi bohong. Berarti ya punyalah sekarang ya. OTW nikah atau gimana ya? Umur berapa Krisna nih kamu? Belum ada target sih ya. Ya belum ada target. Tapi kalau udah ada cuan dikit gas ya. Ya, astungkaro. Astungkaro. Nah, jadi itulah. Jadi Krisna sudah punya nih cuy, nggak jomblo lagi. Nah, jadi udah disesuaiin sama orang tua tuh. Astungkaro udah. Berarti orang tua sesama orang tua tuh udah tahu ya. Semua belah pihak ya. Oke. Nah, jadi kita lanjut dari ini semetannya Krisna nih dari Adi Gunarso dua-dua nih. Nah, pembalap andalan aing asik. Ini dibilang pembalap andal aing nih. Ya. Adi Gurarso ya. Ya nama jeleknya Adi Blotok ya. Ya Adi Blotok udah teman lama sih di GMS dulu. Punya Mio dia dulu. Ya punya Mio. Jadi Krisna sering naikin motornya beli Adi. Naik motornya nggak pernah. Ya cuma ya teman emang dari dulu sama Blotok. Ada ikatan khusus nggak nih sama Adi? Nggak ada sih, cuma teman gitu aja ya, teman aja. Teman di bengkel ya Krisna. Tadi telah sudah dijawab nih beli Adi. Kita lanjut lagi dari God Bless You 249 nih. Nah, jadi kita balik ke balap lagi nih, Kris. Sejak tahun berapa jadi joki nih? Ingat gak tuh? Tahun 2012. 2012. Awal mula Krisna terjun ke dunia perbalapan, yaitu motor pertama itu motor MX ya. MX ya? Milik pribadi yang tuh standar udah main balap cuy. Sampai saat ini dan sempat juga mengalami vakum. Nanti buat kalian yang penasaran tuh vakum ini karena apa, bisa tonton video yang pertama. Nah, itu cuy. Oke, sudah jawab nih. Nah, kita lanjut dari siapa ya? Dari KD_Awi 41. Sejak kapan jadi joki resmian dan liaran? Tadi itu udah 2012 ya. Ya, 2012. 12 tuh yang liaran. Yang resmian nih. Yang resmian 2016. Udah terjun ke resmian cuy. Jadi untuk lebih jelasnya tuh bisa tonton juga di video yang pertama bersama Krisna juga nih cuy. Jadi pas saat kita ngobrol santuy. Nah, jadi bisa tonton aja di sana biar lebih jelasnya cuy ya. Oke. Nah, jadi mungkin kita lanjut lagi dari Mang Kampil ya. Mang Kampil _ umur berapa dan bobotnya berapa nih Kris? Umur saya sekarang udah 23 tahun dan bobot 50 atau 55. Ya, 50. Jadi bobot untuk di dunia perjokian dibilangnya itu berpengaruh ya, sangat penting ya. Sangat penting. Yang ideal tuh berapa tuh Kris? Krisna sendiri lah. Sebenarnya idealnya itu 45 sebenarnya ya. Kalau bisa di bawah 45 lebih bagus lagi. Krisna sendiri nih kan karena melebihi inilah, melebihi dibilang idealnya lah. Ada niat gini nggak tuh, niat ya dibilang kayak diet gitu atau gimana? Tuh pengen nurunin berat badan. Kalau ada resmian di Bali mungkin ya, karena sekarang kan nggak ada itu dah. Mungkin kan karena liaran tuh kurang berpengaruh sih menurut saya kalau masalah bobot kalau liaran ya, karena kan faktor hoki juga kalau liaran ya, faktor hoki. Kira kalau resmian pasti bobot ya, pasti bobot. Mungkin kalau ada resmian di Bali
mungkin sebulan sebelum resmian saya diet, ya udah diet. Mungkin nggak makan 1 bulan mungkin ya. Nanti mencenukan ke rumah saya nanti. Banyak kau aja noh. Banyak bos. Oke, nah jadi dari Kayang Karangjaindra nih. Dari kapan gabung bareng GMS? Dari awal saya gini, awal saya jadi joki ya dari 2012 dah ya. Posisi Kisna tuh udah joki ya, udah dikenal sama bos-bos motor juga semua tuh udah dari berarti kurang lebih dari tahun 2012 itu udah sampai saat ini juga masih di GMS juga. Tapi ada nggak kayak tim-tim di luar sana tuh mungkin ya Chris ya, ada yang nggak nawarin nih, yuk Chris ikut di tim aku nih, ini ada tim nih atau di sana di sini gitu, ada nggak pengen yang sempat nawarin Krisna? Kalau nawarin digabung di tim nggak ada ya, cuma kalau nyeting motor dari bengkel lain ada, contohnya kayak di SRM kan nyeting Vespa gitu ya ada, cuma itu aja sih. Kalau Sempat juga ya Pegasus ya? ya sempat nyeting Pegasus juga dulu. Nah, jadi sempat yang ya mungkin yang nawarin tuh cuman motor ya bilang ya. Kalau tim-tim tuh enggak ya sih. Masih stay tetap di GMS juga nih. Nah, jadi itulah. Oke, cuy, jadi kita lanjut lagi nih dari Abra Kadabra. Sekian cuy ya. Kenal sama Dek Kipli dari kapan deh? Dek Kipli yang mana tuh ya? Soal punya banyak teman namanya Dek Kipli. Mungkin yang Krisna ingat nih, yang lebih sering diajak mungkin ya. Ada dari Gunung Guntur. Ya teman balap dari dulu sih emang. Ya teman balap. Joki atau gimana? Sempat ya jadi joki gitu. Tapi sekarang udah enggak. Ya udah enggak. Mungkin bener motornya bilang ya. Hmm. Gitu, jadi sempat kenal juga nih karena Krisna juga Kipli itu banyak juga ya teman ya. Mungkin bisa diperjelas lagi, kalau misalnya pengen dijelaskan bisa DM langsung Krisna nih. Kipli siapa gitu ya, mungkin mantan Kipli, mungkin siapa tahu mantannya namanya Kipli sih. Nah, jadi dari Arya Dana _Gian gitu ya, pakai T nih sih. Pengalaman paling mengerikan dalam balapan liar. Wah, sempat nggak ngalamin pengalaman yang sangat mengerikan nih? Nah itu pas crash ya. Nah, yang sempat kita bahas di ngobrol santuy tadi cuy, itu sempat ngalamin crash juga dan sempat juga ngalamin kejadian di bagian tangan juga. Itu jadi buat kalian yang penasaran tuh kejadiannya kayak gimana, penjelasannya cuy bisa nonton aja video pertama cuy. Terus itulah sedikit ya cuy ya, sempat ngalamin keadaan crash ya, itu aja mungkin ya. Kalau misalnya balap sampai lihat hantu tuh pernah? Nggak ada. Nggak ada cuy. Oke, nah jadi kita lanjut dari siapa nih? Nah, dari _Ogi Kurniawan ditanyakan gitu ya mungkin ya bilangnya. Ditanyakin sama Boklet, gimana rasanya bawa MX Renon pas lawan MX Zangket? Oh, udah lawas kali itu. Udah lawas banget. Itu berarti tahun berapa tuh, Chris? Sebelum saya jatuh tuh kurang, kalau nggak salah kayaknya 2016 ya kalau nggak salah ya MX-nya disangket. Bawa MX dari Renon punya teman saya namanya Kiki ya, Kiki namanya, udah main di Anggungan pasti Itu lepas. Jadi aman lah ya bilangnya pas saat itu ya. Ya aman, nggak ada ruwet. Nggak ada ruwet. Zaman itu masih marah nggak tuh ruwet itu? Jarang ya, nggak kayak sekarang ada bilang Kalau dia lepas ya lepas gitu, nggak ada ruwet atau istilah belolong tuh nggak ada dari dulu. posisi itu Krisna di posisi di mana tuh saat balap itu? Sebenarnya kalau dari posisi motor, sebenarnya motor di sini kalah. Ya sebenarnya kalau dari spek tapi saya menang pasti main. Saya menang. Tapi kalau dari bicarakan dari spek motor di sini lebih lemah. Di sana lebih mampu lah motornya. Pas Menang. saat itu ada niatan revan itu saat itu mungkin atau gimana? Atau tanding balik atau gimana? Kalau repannya nggak tahu ya, kan nggak tahu dari pihak ya. Ya kalau pas itu nggak ada sih laga repannya. Nggak tahu dari pihak sana, mungkin ada, mungkin niatan repan nggak tahu juga.
itu, dan saat dulu dan itu udah lawas banget ya tahun 2016 juga Ci, dan sekarang 2021 soalnya Ci. Jadi itulah sempat juga main sama MX Jangket dulu ya. Oke cuy, jadi kita lanjut lagi nih dari Holonex nih underscore. Nah, kapan nyeting Holo lagi beli? Itu adik saya yang komen itu. Ya, Kandung atau gimana, atau sepupu? nggak, artinya kayak sepupu lah. Ya, itu punya itulah handbag dulu balap. Sekali aja pernah main kalah, langsung distandarin lagi. Ya, distandarin udah sekarang motor. Jadi sempat juga main di metik-metik juga ya, apalagi sempat juga nyeting-nyeting di SRM yaitu Vespa cuy. Mana lebih enak nih? Sekali lagi mau nanya nih, mana lebih menurut Krisna sendiri, pengalaman sendiri nih yang enak nih? Yang enak. Oh ya, tetap saya lebih milih bawa manual aja. Ya, manual aja. Tapi kalau ada yang nawarin nih jalan aja mungkin ya, kalau misalnya ada yang metik ya. Ya, jalan aja. Nah, jadi itulah sedikit dari apa yang diberikan dari Kisnachi ya. Apa sih yang lebih enak dipakai dan lebih sering yang digunakan untuk dunia perbalapan cuy, yaitu yang MX ya. MX. Kalau menurut Kisna sendiri pernah nggak bawa motor Ninja gitu? Pernah, tapi masih tahap belajar. Ya, masih tahap. Tapi agak ruwet ya? Beda kan, soalnya kalau bawa 4 tak sama 2 tak tuh beda soalnya. Ya, bawa dari bawaan, dari RPM, dari buka kopling beda lagi. Masih tahap belajar juga. Jupiter gitu. Kalau Jupiter mungkin hampir sama ya kayak MX, tapi tergantung dari karakter motornya, ada yang minta lembut, ada yang minta kasar gitu. Dari sana ada harus paham. Lemut mungkin yang teman-teman di rumah nih kurang tahu mungkin ya, lemut atau kasar tuh dalam artian dunia perbalapan tuh menurut Krisna sendiri tuh kayak gimana, bisa dijelaskan dikit tuh dari kasar? Kalau kasar tuh menurut saya pribadi ya, kalau kasar tuh di barengan dia buka gas sama koplingnya. Kalau kasar, kalau bawaan motor kasar udah. Kalau bawaan motor lembut duluan buka gas daripada lepas kopling. Ya, menurut saya. Mungkin teman-teman yang menanggapinya beda bisa tulis komentar di bawah juga tuh. Jadi sebenarnya tuh tujuan kayak gitu tuh ada tujuan tertentu nggak tuh Kris? Menurut Krisna sendiri? Ada. Artinya kalau motor kasar tuh dibawa lembut bisa kurang larinya. Kalau motor lembut dibawa kasar bisa kurang larinya gitu. Artinya semua motor ada karakternya masing-masing. Tergantung mekanik juga mungkin. Ya, tergantung mekanik sih ya berperan juga di sana. Tapi kan gitu dah, karakter motor tuh beda-beda. Setiap karakter beda-beda. Kalau yang ini sebenarnya tipe lembut nih motornya. Ya, MX-nya ini tipe lembut. Ada juga yang kasar gitu. Tergantung dari garapan aja sebenarnya. Ya, enggak tergantung dari apa jenis motor itu. Jadi bisa dibilang poin pentingnya itu tergantung garapan. Tergantung garapan. Itu tanggapan Krisna sendiri nih cuy. Kris, mungkin nggak ada yang nanya sebenarnya nih. Mungkin Krisna gini, ada yang nanya atau saya pribadi yang nanya ya. Krisna sendiri punya motor balap nggak nih? Nggak ada. Nggak ada niat punya motor gitu kan. Krisna ya seorang joki gitu loh kan. Kadang-kadang ya sebagian besar seorang joki itu pasti punyalah 1, 2, 3 atau lebih dari ya itulah cuy. Nggak ada pengen buat motor gitu? Nggak ada niatan. Kenapa tuh Kris? Ada alasan tertentu nggak nih? Mungkin dari budget, mungkin saya karena nggak terlalu gini juga budget saya, artinya gimana saya juga kurang didukung juga kan sama orang tua buat yang kayak gitu-gituan tuh dah. Tapi kalau misalnya tuh Krisna punya budget misalnya nih Astung Karo ya, tuh akan buat atau tetap nggak buat? Tetap nggak buat. Ya, tetap dari pembalapnya aja. Ya. Oh iya Kris, jadi agak ngelantur mungkin dikit nih. Sebenarnya tuh Krisna ada rasa takut nggak tuh sebenarnya kalau misalnya Krisna terjun loh langsung sampai saat ini ke dunia perjokian tuh? Mungkin awal-awal ya takut, cuman sampai sekarang tuh masih ada rasa takut nggak tuh? Kalau rasa takut masih ya, artinya pas saya crash tuh masih lah ada trauma dikit-dikit, tapi kan tak lawan artinya traumanya itu. Kalau masih mikirin trauma itu sampai kapanpun nggak akan maju. Ya, sampai kapanpun nggak bakalan ada perkembangan, artinya tetap stay di itu aja. Artinya kalau kita masih ingat trauma itu, artinya lawanlah rasa takut itu sih.
ada yang nggak pengen kayak rasa gitu, Kris mau nanya ya, sekedar mau nanya juga nih, kayak rasa capek nih gitu loh, kayak udahan aja dah gitu loh, pengen ada maksudnya ada nggak sempat rasa kayak udahan aja jadi joki gitu loh. Ini taruhannya kan mungkin teman-teman di rumah ya, rekan di rumah dan Krista juga pasti tau lah resiko dari joki itu apa gitu loh. Nah pengen ada rasa, bukan pengen sih, sempat nggak ada rasa vakum atau selesai lah. Pas lah saya crash itu sempat, kan karena udah pernah vakum 1 tahun gitu. Ya. Sempat, artinya udahlah sampai di sini aja. Artinya itu dah, karena support dari teman-teman juga bangkit lagi sampai sekarang gitu. Tapi kalau dekat-dekat ini atau sekarang nih ada nggak masih rasa gitu pengen udah? Nggak ada, masih mau lanjut aja ya, tetap. Sementara juga Krishna menjadi joki yang terbaik lah juga ya. Dan ngomong-ngomong nih juga video pertama juga sempat kurang dibahas nih masalah nomor start nih. Nah nomor startnya Krishna berapa sih nih? 109. Jadi itu nah nomor start, dan video pertama juga nggak bahas soalnya nomor startnya tuh, jadi nomor start Krishna itu 109. Krishna Boklet ya, atau Krishna Gobeslio gitu? Krishna Boklet sebenarnya saya buat nama God Bless You sebenarnya iseng-iseng, mungkin kan bagus namanya God Bless You, artinya kan Tuhan memberkati gitulah namanya, sebenarnya dari iseng-iseng aja ya. Nomor startnya 109 lah bilang ya gitu. Nah dari yang lain mungkin God Bless You _Krishna gitu, tak buat biar beda aja sih sebenarnya, iseng. Oke cuy, jadi kita lanjut lagi dari bukaan paling besar nih, ada yang nanya kayak gitu dari tim _rusuh official ya, official atau official dia. Nah yang saya sebutkan tadi itu Chris, bukaan paling besar tuh berapa, dan mungkin motor apa yang dipakai, dan tuh mainnya di mana tuh, boleh bebas. Kalau bukaan tuh relatif lah sebenarnya, artinya bukaan 1000 itu kan misalnya melarnya itu yang gede. Ya melarnya yang gede, artinya yang paling besar tuh saya main dulu main 7,5 bawa Vespa dari SRM, bawa Vespa itu nggak lepas ya, main 7,5 nggak lepas ya, sementara paling besar. Jadi sempat juga bawa taruhan gede-gede gitu ya, tapi ada nggak rasa takut kayak gini, ini bawa taruhan gede banget nih tuh, kalau misalnya sampai kalah nih gimana gitu, ada nggak rasa kayak gitu loh? Pasti ada rasa gitu, artinya itu kan uang banyak lah, udah bilang bukan uang sendiri gitu, uang dari teman-teman juga banyak, pastilah ada rasa gitu. Tapi gimana caranya kita hilangin pikiran tuh, artinya tetap santai, buat tenang motor ya. Kalau saya main tuh sebenarnya gini, prinsip saya kalau main, saya anggap tuh diri saya sendiri tuh cuma nyeting motor aja, nggak ada lawan. Kalau saya sendiri gitu ya. Tiap main nih kita nganggapnya tuh ya kayak nyeting sendiri itu, nggak ada lawan di samping gitu, anggap diri saya sedang nyeting gitu. Gimana caranya biar kita bisa masuk ke suasana itu aja. Nah, itu ya sedikit tanggapan Krisna menurut masalah taruhan juga, dan beberapa sedikit pengalaman Krisna juga nih Ci gitu. Nah Kris, sempat ngalamin kayak gini Kris pas saat main nih Ci? Nah misalnya ada yang ngeber itu, sempat nggak kayak ngalamin kayak down gitu loh, kan biasa tuh yang ya biar ya antar tuh tugasnya, maksudnya tujuannya tuh apa tuh, mungkin sempat nggak kayak gitu, ngalamin kayak gitu? Pasti pernah. Itu udah artinya kan tujuan geber tuh mungkin biar mental musuh down, mungkin menurut saya pribadi, mungkin biar mental musuh down. Tapi saya jarang sebenarnya terpengaruh ke yang gitu-gitu. Saya pun juga main nggak suka geber gitu, artinya mending biasa aja, polos aja sana. Ya. Ini orangnya polos banget ya, kalau main polos juga orangnya. Kalau misalnya kalian ajak ngobrol berdua aja itu memang polos banget nih orangnya. Oke, jadi Chris mau nanya nih masalah apa ya, kita bahas ke tutorial atau dibilang saran ya, buat mungkin ada yang teman-teman di rumah nih pengen seperti Krisna nih, ada yang joki pemula, yang masih pemula dibilang ya, dan kita juga masih belajar juga. Ada nggak tips-tips buat motor tuh kalau misalnya kita megang motor nih, motor apa ya, intinya motor entah 2 tak, 4 tak, yang metikan, manual semua tuh, cara yang membawa motor yang lebih benar tuh kayak gimana menurut Krisna sendiri? Kalau 2 tak mungkin nggak dulu ya, karena kan saya masih belajar tuh.
Kalau MX mungkin ada sih bayangan, artinya kayak gimana ya, buka kopling tuh harus benar soalnya. Sudah artinya buka gas, buka kopling tuh harus benar artinya. Nah, kalau nggak sesuai artinya sama bukaan itu, kadang motor kan bisa ngangkat juga karena kan torsi motor besar itu dah. Bisa ngangkat gitu. Kalau nggak buka kopling tuh gimana caranya kita tuh biar motornya tuh start tuh nggak ngangkat gitu. Nah, gitu aja sebenarnya poinnya. Sebenarnya kembali dari diri sendiri aja gimana caranya, kan dari pembalap yang lain juga mungkin beda-beda caranya. Kalau cara saya sih mungkin ditekan gitu kan, ditekan di depannya ya, stangnya ditekan udah biar nggak ngangkat. Karena wheelie itu sangat berpengaruh untuk kecepatan. Ya, sangat berpengaruh itu. Karena kalau tinggi itu wheelie tinggi itu kan sebenarnya gini, kalau 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 nutup gas itu kan jelek juga, kalau wheelie itu artinya berpengaruh sama ini kecepatan. Kalau ngerem jelek juga itu dah. Semuanya berpengaruh sebenarnya. Apakah termasuk gas 2 kali untuk di bagian patah ini? Gas 2 kali enggak. Titik ya baru ya. Ya, kalau metik sebenarnya ada 2 faktor sih menurut saya. Tergantung dari karakter motor, artinya kalau metik kadang ada yang minta langsung buka artinya diurut dia bukanya gitu. Menurut saya. Ada yang juga minta dibuka 2 kali ya. Tujuannya itu biar nggak wheelie. Enggak sih, artinya biar dari karakter motornya mungkin dia minta dibuka 2 kali itu biar dia mau lari motornya biar bagus gitu ya. Tergantung dari karakter motor aja. Nah, jadi itu sedikit saran dan tanggapan kita sendiri nih masalah tips-tips untuk joki pemula nih. Ya, maksudnya kita juga pemula juga, kita juga masih belajar walaupun kita sudah ya gimana sih, udah gitulah, mungkin biar teman-teman di rumah juga sangat harus mengerti juga nih Ci, maksud kita tujuan ini untuk video ini Ci. Dan tujuan video ini sebenarnya untuk mengenal sih Ci ya, mengenal sih ini lo joki dari Bali juga, dan biar kalian yang masih kayak saya nih masih pemula juga biar tahu loh, oh ini joki yang dibilang seorang joki yang patut kita apresiasi juga nih masalah gitu nih ya. Oke, jadi sebelum mengakhiri video ini mungkin ada nggak pesan-pesan nih buat perbalapan mungkin, atau gimana, bebas aja nih Chris, masalah Krisna sendiri lah. Intinya gini aja, di dunia perbalapan ya, intinya kan masih belajar lah dibilang, jangan pernah merasa puas, itu aja sih, jangan pernah merasa puas, intinya tetap belajar, harus tetap belajar. Pun kita sudah intinya kasar dibilang punya nama, harus tetap belajar juga. Ya, punya nama, intinya jangan lupa tetap belajar. Belajar dan belajar sampai menjadi ya itulah sebagai menjadi yang kita inginkan lah. Sebenarnya cita-cita Krisna sendiri ini apa sih? Cita-cita mungkin ya ada sih ya, mungkin menjadi pembalap nasional dibilang Ci Asungkara. Mungkin teman-teman di rumah harus doakan juga Krisna biar menjadi pembalap internasional juga, dan cita-citanya juga sempat tercapai lah bilangnya. Nah gitu Ci. Oke, jadi sebelum akhiri video ini lagi nih, ada nggak kata-kata nih lagi nih, kata buat cewek atau apalah, bebas. Kata-kata motivasi mungkin ya. Ya. Jangan pernah menyesali hari-hari di dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan, dan hari-hari buruk memberimu pengalaman. Tapi bohong. Nah, itulah kata-kata terakhir dari Krisna nih Ci. Dan kata-kata terakhir ini adalah penutupan dari video Q&A kali ini Ci ya. Dan terima kasih buat Krisna untuk meluangkan waktu kali ini. Terima kasih buat Arak Setan sudah mensponsori video kali ini, dan terima kasih buat jadi selain Gesosnya sudah meluangkan waktunya dan tempatnya untuk diacak-acak kayak gini lah dibilang ya. Terima kasih buat teman-teman Makasami yang sudah menonton video ini. Oke, jadi untuk IG-nya lagi nih Kris. IG-nya yang pertama untuk sehari-hari KRSNAPTRAA double A belakang. Untuk yang IG untuk balap tuh God bless you _Krisna. Itulah IG-nya di Krisna semua ya. Ada 2 IG cuy, bisa di follow juga dan bisa pantengin terus di Krisna nih cuy. Dan jangan lupa support terus
balap di Bali juga dan sport juga otomotif di Bali. Dan terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen juga, dan jangan lupa follow juga IG Jogar Family. Mungkin sekian gitu aja video kali ini cuy. Jadi saya Inyong. Saya Krisna. Sampai jumpa cuy.